wa alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'd. Baik, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari fikih kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang baru, kita murojaah sedikit apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang macam-macam air, ya. Dan di antara yang kita bahas adalah macam-macam air dari segi hukum, ya. Air dari segi hukum terbagi menjadi 3 atau 4, ya, yaitu air yang tahur, kemudian tahir, dan najis. Apa itu air yang tahur? Air yang tahur adalah tahirun mutahhirun, ya, air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang secara zatnya dia suci dan bisa mensucikan, yakni bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci, baik dia wudu atau mandi. Ini nama air tahur. Dan air tahur ini ada 2. Ada tahirun mutahhir ghairu makruh, ada air suci mensucikan ghairu makruh, tidak, artinya boleh digunakan, bisa digunakan, seperti air mutlak, al-ma'ul mutlak. Apa itu al-ma'ul mutlak? Yaitu air yang, yakni air yang berbentuk aslinya, itu nama air mutlak. Air mutlak adalah air yang berbentuk aslinya, yakni warnanya, baunya, dan juga rasanya. Ya, rasanya rasa air, ya, dan juga warnanya warna air. Ini namanya air mutlak. Nah, air mutlak ini imma dia keluar dari tanah seperti apa? Mata air, air sumur, ya, atau yang turun dari langit seperti air hujan. Maka disebut dengan air mutlak. Sebut dengan air mutlak. Kemudian air tahur yang kedua adalah tahirun mutahhirun makruhun. Ya, air suci dan mensucikan, akan tetapi dia makruh. Air yang makruh digunakan, artinya tidak disukai. Ya. Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air yang musyammas, air yang dibawa atau ditaruh di bawah teriknya matahari. Ya, kenapa para ulama, ya, terutama ulama Syafi'i mengatakan makruh digunakan walaupun dia suci mensucikan? Karena bisa menyebabkan penyakit kulit, ya, atau bisa menyebabkan penyakit baros. Ya, penyakit kulit atau penyakit baros. Baik. Kemudian yang kedua adalah air yang suci, tahir, suci secara zatnya saja, tapi tidak bisa mensucikan. Dia suci namun tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Ya. Kalau tadi yang pertama apa? Suci dan mensucikan. Kalau yang kedua suci saja tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Ya, dan ini juga ada 2. Air yang tahir ada 2, yaitu air yang mustamal dan air yang mutaghayyir. Ya. Yang air yang suci namun tidak bisa mensucikan adalah yang pertama air mustamal. Air apa? Mustamal. Apa yang dimaksud dengan air mustamal? Air mustamal air apa? Air yang digunakan dari fardu bersuci. Bekas bersuci. Fardu bersuci. Baik, contoh. Kalau misalnya ada kasus, ya,
Ada kasus begini. Ana mandi dengan air di dalam ember. Mandi biasa. Mandi apa? Biasa. Kemudian ana celupin tangan di situ. Nah, sisa air di ember itu, ya, apakah bisa disebut mustakmal atau tidak? Tidak. Ah? Mustakmal atau bukan? Ana mandi di ember nih. Di ember. Mandi biasa. Bukan mandi wajib, tapi mandi biasa. Ya. Kemudian pasti cipratan air itu masuk ke ember, ya kan? Atau bekas tanganannya jatuh ini masuk ke ember. Apakah air yang ada di dalam ember itu disebut air mustakmal? Tidak. Enggak. Kenapa? Karena mandinya Karena bukan fardu thaharah. Kecuali mandinya mandi janabah. Ya. Jelas ya? Kemudian juga misalnya, ya, kalau ada air, ya, dalam wadah, kemudian dikobok air itu, apakah air itu bisa menjadi mustakmal? Enggak. Kalau tidak digunakan untuk bersuci, fardu taharah tadi. syarat yang dua pula itu. Nanti ada pembahasannya beda lagi. Nah, air yang mustakmal, yang dimaksud air mustakmal adalah yaitu air yang bekas digunakan dari fardu bersuci. Apa sih maksud fardu bersuci ini? Seperti ambil air wudu untuk sholat. Ya, berwudu untuk sholat hukumnya apa? Wajib. Fardu kan? Di mana la yaqbalu Allahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya, Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai bersuci. Artinya dia bersucinya dengan apa? Wudu. Kalau dia hadas kecil maka bersucinya dengan wudu. Maka berwudunya itu adalah fardu. Untuk apa? Lisihhati salat. Untuk sahnya salat. Ketika seorang berwudu, ya, menggunakan air untuk salat, maka tetesan airnya itu disebut dengan mustakmal. Disebut dengan mustakmal. Ya. Jelas ya? Baik. Disebut dengan mustakmal. Atau dari mandi wajib misalnya, mandi janabah. Ya, air yang digunakan untuk mandi janabah, lalu kemudian tetesan air yang ada di badan masuk ke dalam wadah ember yang kurang dari 2 kullah. Kurang daripada 2 kullah. Maka air yang ada dalam ember tersebut adalah air yang tahir namun tidak mutahhir. Ya, air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jelas ya? Baik. Ya. Dalilnya sudah kita sebutkan dalilnya kemarin. Hadis siapa? Hadis siapa? Jabir. Atau hadis Abu Hurairah? Hadis Abu Hurairah. Ya, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang yang tidak mengalir. Yaitu mandi junub maksudnya. Mandi junub kan hukumnya apa? Fardu. Kenapa? Karena bisa menyebabkan air tersebut menjadi air mustakmal. Ya, air mustakmal. Jelas? Ini air mustakmal, suci, dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci. Kalau untuk misalkan nyiram air kencing bisa? Bisa. Suci dia, boleh. Ya, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudu atau mandi janabah. Ya, menghilangkan najis. Untuk mengangkat hadas bisa. Ya. Kemudian jenis air yang suci namun tidak bisa mensucikan adalah al-mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat, yaitu air yang berubah disebabkan dengan apa? Tercampurnya
zat-zat yang suci juga. yakni air yang berubah disebabkan karena tercampur dengan zat-zat suci sehingga merubah salah satu dari sifat air. Sifat air ada berapa? 3. Warna, bau, dan rasa. Ya. Kalau berubah salah satu dari 3 sifat air ini disebabkan karena adanya zat lain, ya, lalu berubah, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci, berwudu, mandi janabah, nggak bisa. Jelas ya? Contohnya air ini, ya, apa namanya? Kopi. Hah? Tidak. Kopi Kintamani, ya. Sebelumnya kan air, ya kan? Sebelumnya air warnanya jernih, bening. Kenapa bisa begini? Ada zat lain yang merubah. Apa itu? Kintamani itu tadi. Kopi Kintamani yang bikin berubah. Jadi warnanya apa? Hitam. Nah, di sini apa yang berubah? Warnanya, aromanya, dan rasanya berubah. Bolehkah kita berwudu pakai air ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah tidak dalam keasliannya. Ya, jelas ya? Nah, al-mutaghayyir ini ada 2. Ada 2. Yang pertama ada yang mukhalid. Mukhalid tadi. Ya, mukhalid itu adalah yang tercampur. Jadi dua benda yang tercampur, air dan kopi. Ya, 2 benda yang tercampur. Ini nggak bisa digunakan untuk bersuci. Susu dan air, sirup dan air dicampur, sirup ke dalam air. Mukhalid namanya apa? Mukhalid. Berubah, mutaghayyir, dia berubah warnanya, rasanya, aromanya berubah. Maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nggak boleh, ya, wudu pakai air kopi, pakai air sirup, pakai air susu, nggak boleh. Jelas? Nah, kemudian ada yang kedua itu mutaghayyir, apa namanya? Dalam ilmu ada namanya mutaghayyir astagfirullah. Bil mukhalid mujawir. Kalau tadi mukhalid, ya. Ini ada mutaghayyir, dia berubah dengan sebab mujawir. Mujawir kalau dari arti bahasa adalah yang berdampingan. Apa sih kira-kira yang berdampingan dengan air? Seperti tanah. Tanah, kemudian tercampur air, ya, berubah warna air. Suci atau tidak? Suci apa enggak itu? Hah? Suci. Mensucikan enggak? Mensucikan. Bedakan antara mukhalid dengan mujawir. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa dipisahkan antara tanah dengan air. Ya. Suci mensucikan. Yang bedakan mutaghayyir bil mukhalid dengan mutaghayyir bil mujawir. Ya, mutaghayyir itu ada 2, ada bil mukhalid, ada bil mujawir. Mana halaman? Ya, al-mutaghayyir bil mukhalid, al-mutaghayyir bil mukhalid, dia tidak bisa mensucikan. Kalau yang mukhalidnya adalah benda suci, dia suci airnya, kayak kopi, suci, tapi tidak bisa mensucikan. Jelas? Kalau mukhalidnya najis, mukhalidnya ini yang mencampurinya najis, benda najis, apa hukumnya? Najis. Yang mencampurnya adalah najis, maka hukum airnya juga najis. Begitu. Jelas ya? Ada lagi yang kedua tadi mutaghayyir bil mujawir. Mutaghayyir bil mujawir, yaitu berubahnya air dengan sebab apa? Zat yang berdampingan dengan air, seperti tanah. Kan air didapat dari dalam tanah. Berarti air itu asalnya tercampur dengan tanah. Mujawir namanya. Ya, berubahnya karena mujawir.
maka hukumnya suci mensucikan. Ya. Al-ma'ul mutaghayyir, al-ma'u al-mutaghayyir, air yang berubah. Al-ma'ul mutaghayyir apa artinya? Air yang berubah. Yang pertama bil mukhalid. Bil mukhalid, ya, seperti apa? Kal qahwa, kal qahwa, wal asir. Apa qahwa? Kopi. Wal asir apa asir? Jus, sirup, ya. Atau apa lagi? Wasyai, wa ghairiha, dan yang lainnya. Namanya mukhalid. Apa hukumnya? Hukum air tersebut tahirun ghairu mutahhir. Tahirun ghairu mutahhirin. Ada lagi al-ma' al-mutaghayyir bil mujawir. Bil mujawiru, bil mujawiri, bil mujawir. Seperti apa? Kat turabi, kat turabi, warramli, war pasir. Kat turabi, seperti bercampur dengan apa? Tanah. Warramli, dan pasir. Wal ismaini, semen. Wal kafuri, kapur. Nah. Wasyuklati. Kalau alma mukhtalid bil syuklat, apa hukumnya? Kalau air bercampur dengan coklat, Itu maksudnya mukhalid atau mujawir? Mukhalid. 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 Baik. Bercampur. Kenapa? Karena beda. Coklatnya coklat di mana, air di mana tempatnya, sumbernya beda kan? Gitu. Walaupun terdapat di dalam satu ruangan misalkan. Ayo. Jelas ya? Ayo. Yang istimal dari bekas suci yang enggak fardu gimana? Tetap tohur, suci mensucikan. Kayak misalkan nih, Bapak mau wudu untuk baca Quran, ya kan? Atau misalnya wudu buat megang mushaf, sunnah kan? Maka hukumnya tetap itu airnya suci mensucikan. Fardu taharah tadi untuk sholat fardu, sholat sunnah kan fardu. Untuk apa lagi? Ya untuk misalnya Kalau sholat sunnah fardu tetap. Kan sholat sunnah nggak sah kalau nggak pakai wudu. Berarti hukum wudunya apa? Mesti wajib kan? Gitu. Kalau keadaannya setelah dia berwudu dengan tujuan untuk baca buka mushaf, untuk menyentuh mushaf, tapi kemudian masuk waktu sholat dan dia tidak berwudu lagi, itu ayatnya jadi mustamal hukumnya. Enggak, dikembalikan ke itu. Dikembalikan ke yang pertama. berarti mensucikan saja. Sucikan. Mustamil. Jadi mustamil itu ketentuannya fardu taharah ya, fardu taharah. Jadi kalau sunnah taharah tidak masuk mustamal. Dikembalikan di posisi dia awal ya. Di awal, kembalikan ke hukum asal. Hukum asal. Gitu. Taib. Kemudian air yang berikutnya adalah ma'un najis, air yang najis. Yaitu apa? Air yang alladzi halat fihi najasah, yang tercampur oleh najis. Antum kasih keterangan di situ halat tuh yang lebih tepatnya adalah laqat fihi. Laqat artinya terjatuhan, bertamu. Laqat
Laqa yulaqi artinya bertemu. Itu. Air bertemu dengan najis, tercampur masuk ke dalam najis. Maka air itu najis apabila air itu kurang daripada 2 kullah. Walaupun tidak ada yang berubah. Ya misalnya ada air di ember, kemudian kemasukan apa? Bangkai tikus. Bangkai tikus hukumnya apa? Najis. Ya, kemasukan bangkai tikus. Ya. Maka air yang di ember itu menjadi najis. Itu. Kalau airnya lebih daripada 2 kullah, 2 kullah ini berapa? Kira-kira 216 liter lah. Rital Baghdad. Atau kalau kita literkan, untuk yang lebih hati-hati adalah 216 liter kurang lebih. Ya, kira-kira 216 liter. Atau ya 1 hasta seperempat. Jadi panjang 1 hasta seperempat, lebar 1 hasta seperempat, dan kedalamannya 1 hasta seperempat. Gitu. Ya, ini sudah masuk 2 kullah. 2 kullah. Nah, air yang mencapai 2 kullah atau lebih, kalau kemasukan najis, maka dia apa? Dilihat, adakah yang berubah dari air itu? Adakah warnanya berubah? Adakah baunya berubah atau rasanya berubah? Kalau tidak ada, maka air itu tetap suci mensucikan. Suci dan mensucikan. Contohnya air di kolam renang. Ada 10 orang kencing di situ. 10 orang kencing di situ. Kolam renang kan banyak, lebih dari 2 kullah. Ada orang kencing, 10 orang. Ya, dan tidak ada yang berubah. Warnanya warna air, rasanya rasa air, kemudian juga baunya bau air. Maka hukum air tersebut apa? Suci mensucikan. Berarti boleh mandi junub di dalam kolam renang saat itu. Boleh. Ya. Boleh. Baik. Tapi terkenal larangan yang kencing di air yang tergenang. Itu khusus kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah. Ya. Kalau air yang tergenang lebih daripada 2 kullah, kalau menang kan banyak. Boleh. Karena ilatnya itu apa sih? Dilarang oleh Nabi untuk apa? Mandi di air yang tergenang kurang dari 2 kullah, karena bisa berubah. Bisa menyebabkan tidak suci. Nah, fadhal. Faslun. Bismillah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, faslun was-siwak Wa juludul maitah. Wa juludul maitati. wa juludul maitati tathuru bil dibagi illa jiladil kalbi wal khinziri wa ma tawalladu min huma au min ahadihima wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adamiyya. Nah. Baik. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah, wa juludul maitati,
Julud jamak dari jildun. Dan kulit-kulit bangkai, ya. Kulit-kulit bangkai. Kembali kita membahas tentang apa? Al-maitah, bangkai. Di kitab Safina kita sudah bahas tentang apa yang dimaksud dengan bangkai. Apa sih bangkai itu? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Bangkai. Bangkai adalah kullu ma zalat hayatuhu bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Setiap yang mati, ya, atau hewan yang mati. Kullu ma zalat hayatuhu, yang mati, yang hilang kehidupannya. Ma zalat hayatuhu artinya apa? Yang hilang kehidupannya, berarti dia mati. Bi ghairi, tanpa adanya zakatin, sembelihan syar'iyyatin, yang syar'i. Masih ingat? Masih ada enggak? Kullu ma zalat hayatuhu atau ma faraqal hayata bila zakatin syar'iyyah. Ya, setiap hewan yang hilang kehidupannya, maksudnya dia mati tanpa adanya sembelihan yang syar'i. Apa yang dimaksud dengan sembelihan yang syar'i? Ya, yang ada beberapa perkara sembelihan syar'i, yaitu sembelihan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Kalau ada hewan disembelih kemudian tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah saat menyembelihnya, maka tidak disebut dengan sembelihan syar'i. Berarti matinya mati bangkai. Maka hewan itu dihukumi bangkai. Ya. Atau misalnya, ya, yang menyembelihnya adalah seorang yang murtad atau orang musyrik atau murtad, walaupun membaca bismillah. Syar'i atau tidak? Tidak syar'i. Ya, sembelihan orang musyrik atau orang yang murtad, ya, tidak disebut dengan sembelihan yang syar'i meskipun dia membaca bismillah. Maka hewan sembelihannya hukumnya apa? Haram. Karena dia kategorinya apa? Bangkai. Masuk kategori bangkai. Ya. Atau misalnya, ya, kata ulama nih, ada hewan disembelih, ya, yang menyembelihnya muslim wahid dan membaca bismillah, tapi hewannya itu hewan yang diharamkan untuk dimakan. Contohnya apa? Kucing. Ada orang nyembelih kucing baca bismillah. Ya, apa hukum kucing yang disembelihnya itu? Haram. Tidak disebut sebagai sembelihan yang syar'i. Maka kucingnya adalah kucing bangkai. Kucing bangkai. Ya, jadi yang dimaksud dengan bangkai al-maitah adalah segala yang disembelih, ya, atau setiap binatang yang hilang kehidupannya tanpa adanya sembelihan yang syar'i. Itu. Ya. Baik. Kemudian apa contohnya? Seperti misalnya kambing. Kambing halal dimakan. Kemudian dia mati tanpa adanya sembelihan, maka kambing itu bangkai. Jelas? Nah, kulit bangkai, ya, baik itu bangkai yang bisa dimakan dagingnya atau yang tidak bisa dimakan dagingnya, bisa menjadi suci. Bisa menjadi apa? Suci. Nah, berarti hukum asal kulit bangkai apa? Hukum asal kulit bangkai najis. Hukum asal kulit bangkai najis. Ya. Dan kulit itu bisa menjadi apa? Suci ketika bidibag. Ya. Dapat menjadi suci dengan dibag, dengan samakan, disamak.
Dengan apa? Samak. Ya, apa yang dimaksud dengan ada bag atau samak? Samak adalah naz'u fudulihi. Yakni di naza' dicabut atau diapain? Diangkat ya. Apa? Bekas-bekas lemak yang menempel pada kulit tersebut. Itu namanya apa? Dibag atau samak. Atau samak. Ya. Bagaimana bisa dikerok, ya kan? Dikerok. Dihilangkan itu bekas-bekas apa? Lemaknya. Kalau sudah hilang bekas-bekas lemaknya maka bisa menjadi suci. Bisa menjadi suci. Ya. Bangkai buaya misalnya. Bangkai buaya. Ya kan? Bisa digunakan untuk apa? Tas kalau sudah disamak. Kalau sudah disamak. Ya. Jelas? Jadi sajadah gitu. Ya. Kasar dong. Jadi umpamanya Ya kalau suci bisa. saya yang lain ada binatang lain. Bisa suci. Kan sudah suci. Kan sudah suci. Itu. Ya. Nah, berarti mafhumnya ini apa mafhumnya? Kalau hewan, kalau kulit binatang yang disembelih, kambing, kulit kambing atau kulit domba misalnya, berarti dia apa? Suci atau najis? Suci atau najis? Kulit domba yang disembelih. Kayak kurban nih, kurban. Kan kulit banyak tuh. Hukum kulit itu apa? Suci. Apakah untuk pemanfaatannya harus disamak dulu? Enggak harus. Kenapa? Karena hukumnya suci, hukum syar'i, suci. Jelas? Enggak perlu disamak. Kenapa? Karena disembelih syar'i, bukan bangkai. Kecuali ada domba mati, ada kambing mati, gitu kan? Itu boleh disamak, harus disamak. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu hadis Maula Maimunah. Yakni dia budaknya Maimunah, budak perempuannya Maimunah pernah dikasih hadiah apa? Kambing mati. Bangkai kambing. Ya. Maka kata Nabi apa? Halan tafa'tum bijildiha. Kenapa kau enggak manfaatkan kulitnya? Berarti bisa dimanfaatkan kulitnya. Ya, maka para sahabat bingung saat itu, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innaha maitah, ya Rasulullah, kambingnya sudah mati, bangkai. Bagaimana mungkin bisa diambil kulitnya? Bisa dimanfaatkan?" Kata Nabi SAW, "Innama hurima akluha." Yang diharamkan hanyalah memakannya. Memakan dagingnya haram, enggak boleh. Ya. Jelas? Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan dari Ibnu Abbas, kata Nabi SAW, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Ya. Apabila ihab itu adalah kulit yang belum disamak, namanya ihab. Ya. Jadi julud itu ada dua. Jildul hayawan, ada ihabun, ada adimun. Baik. Ihab itu adalah apa? Ihab adalah kulit yang sebelum disamak. Kalau adim adalah setelah pasca disamak. Adim. Ya. Dan di zaman Nabi itu biasa membuat apa? Kantong-kantong air dari adim. Kantong air dari adim, dari kulit. Kalau kita ke Madinah itu ada di museum, itu ada apa? Kantong-kantong air di zaman dulu itu. Kantong-kantong air seperti zaman dulu. Yang dirajut itu tempat air itu namanya adim. Yaitu terbuat dari apa?
adim tadi, kulit yang sudah disamak. Jadi kantong air atau kantong apa dibikin buat masak nasi. Masak nasi. Jadi enggak, nasi itu nasi yang sudah matang ditaruh di situ. Taruh di situ. Katanya lebih enak. Biasa orang-orang Turki atau orang-orang Baduy sampai saat ini masih menggunakannya. Ya. Nah kata Nabi SAW, idza dubighal ihabu faqad tahura. Hadis sahih riwayat Muslim. Apabila ihab berarti apa? Kulit belum disamak. Kulit bangkai yang belum disamak. Apabila kulit bangkai yang belum disamak, apabila kulit belum disamak, maka idza dubighal ihabu faqad tahur. Apabila kulit sudah disamak, dubigha itu sudah disamak, faqad tahura, maka dia suci. Ya, berarti cara mensucikan kulit bangkai dengan apa? Samak. Disamak. Jelas? Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit apa? Anjing dan babi. Kenapa kulit anjing dan babi nggak bisa? Karena najisnya mughalladh. Ya, jadi ulama bikin kaidah gini, setiap yang hidupnya dihukumi najis mughalladh, maka bangkainya tidak bisa disucikan. Ya, binatang yang dihukumi najis mughalladh, maka bangkainya tidak bisa disucikan. Maka nggak boleh dimanfaatkan kulit anjing dan kulit babi. Meskipun sudah disamak. Ya, meskipun sudah disamak. Kulit babi Haram. Apalagi haram. Berarti memperjualbelikan yang haram. Ada kayak gitu, kurang dari 2 bulan kejatuhan kambing yang disembelih kan, itu apa ya? Kenapa? Misalnya ada air di bak kurang dari 2 bulan, terus kejatuhan misalnya sembelihan. Bukan jadikan najis, kan najis. Ya? Suci mensucikan. Kan bukan bangkai kan? Bukan bangkai. Sembelihan misalnya ayam. Tahur berarti ini. Suci dan mensucikan. Ya, bisa dibuat untuk bersuci. Ya, saya. Nah, kalau ada misalkan kasusnya kulit, dia enggak disamaknya itu bukan dia apa? Naza' apa sih bahasa Indonesianya? Ini kulit nih. Naza' fudulatnya tuh, dikeletin. Dihilangin apa? Bekas lemaknya. Tapi dia dijemur doang. Apa hukumnya? Tetap najis. Kenapa? Karena yang dimaksud samak dibak adalah bukan dijemur, tapi diapain? Naza' fudulatnya itu. Bekas-bekas lemaknya, sisa-sisa lemaknya. Atau kalau ada daging-daging yang nempel, itu namanya dibak. Dinaza'. Ya. Kalau hanya sekadar dijemur walaupun sudah kering, ya, bekas-bekasnya itu yang nempel-nempel di kulit tetap tidak bisa berubah menjadi suci. Karena bukan disamak. Maka dobit sama sembelihan suci. Kan tadi ada bilang sembelihan suci. Nggak boleh disamak, nggak perlu. Yang perlu disamak adalah bangkai. Seperti hadis Maulah Maimunah. Ya, hadis Maulah Maimunah yang dikasih apa? Sedekah kambing tapi mati. Ya. Kata Nabi, kenapa enggak dimanfaatin? Ya, kulitnya. Nah, itu dalilnya. Kemudian dalam riwayat Muslim dijelaskan tadi bagaimana cara memanfaatkan kulitnya, yaitu dengan cara disamak. Idza dubighal ihab faqad tahura. Insyaallah wasil ba'da shalah. Sallallahu alaihi Muhammad. طيب قال المصنف رحمه الله وجلود الميتة تطهر بالدباغ
Mafhumnya berarti apa? Wa juludul muzakka. Ya, muzakka apa berarti muzakka? Al-muzakka adalah binatang yang disembelih. Ya, mafhumnya kalau binatang disembelih tidaklah najis. Ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa juludul maitati, dan kulit-kulit bangkai tathuru bisa menjadi suci. Tathuru itu bisa suci menjadi suci. Tathuru bidibaghi, dengan cara dibag, disamak, yaitu di naza' fudulahu, dihilangkan atau dengan dikerik, ya, sisa-sisa daging atau sisa-sisa dari lemak yang menempel di kulit. Jadi harus didibag, tidak bisa dijemur, Bahkan kata Imam Khatib Asy-Syurbini dalam Al-Iqna', la yakfi at-tajmid bit-turab. Tidak bisa, cara mensucikannya itu tidak cukup dengan apa? Turab, dengan tanah. Misalnya dibalurin tanah itu sampai hilang, itu bukan didibag namanya. Tidak cukup seperti itu. Wala bisyams, juga tidak bisa dijemur di bawah teriknya matahari. Ya, wa nahwi dzalika mimma la yunza'ul fudul, dan cara yang lainnya yang tidak bisa menyebabkan lemak-lemak yang menempel itu hilang. Ya. Meskipun kulitnya kering, walaupun bagian dalamnya itu sudah kering. Ya. Maka nggak bisa tidak bisa suci dengan cara dijemur atau dengan dibaluri dengan tanah, ya, dan sudah hilang misalkan baunya, ya, maka ini tidak disebut sebagai samak. Nah, cara untuk membuat kulit bangkai menjadi suci adalah dengan cara disamak, hanya disamak. Baik, ya. Nah, kalau sudah disamak berarti sudah suci, bagian luar maupun bagian dalamnya, zahiran wa batinan. Ya. Tulangnya bisa? Tulangnya gimana? Nah, nanti ada nih. Setelah ini tulangnya. Habis ini tadi bahas tulang. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Dia tidak bisa menjadi suci. Ya. Berarti dia najis apa? Najis mu'abbad. Najis mu'abbad. Ya, najis, yakni selama-lamanya menjadi najis. Hayyan kana au mayyitan. Apakah dia masih hidup ataupun sudah mati, najis. Ya. Wa ma tawallada minhuma, dan apa saja yang terlahir dari keduanya. Walaupun beda ras misalnya. Misalnya ada babi peliharaan, babi ternak kawin sama babi hutan. Anaknya juga sama-sama babi. Nah, anaknya itu disebut dengan wa ma tawallada. Walaupun beda rasnya, jenisnya, tapi sama-sama babi. Berarti anaknya juga dihukumi najis, babi. Itu ya. Atau anjing, misalkan anjing apa jenisnya, kemudian dikawinkan dengan anjing yang beda rasnya, punya anak, blasteran. Itu namanya apa? Najis juga. Anjing juga. Ya, tetap dan yang terlahir dari keduanya, tawallada itu terlahir, ya. Atau min ahadihima, salah satu dari keduanya. Apa maksudnya? Seperti ini contohnya. Misalkan ada babi kawin sama domba. Ya, kawin silang, blasteran antara babi dengan domba, punya anak. Nah, anaknya itu apa hukumnya? Hukumnya mengikuti yang haram. Ya, jadinya apa? Domba babi. Dombi. Baik. Tetap haram. Ya, karena menempel situ zat haramnya. Ya, zat haramnya itu babinya. Walaupun babinya sebagai jantannya. Ya, sama aja, baik dia jantannya maupun betinanya. Kalau kawin sama
hewan yang halal, maka tetap anaknya dihukumi haram. Itu, ya. Haram hukumnya. Nah, maka anaknya itu yang dombinya itu enggak bisa ya halal. Itu bahkan dihukumi oleh ulama dengan najis karena mengikuti najisnya babi. Jelas ya? Itu. Ya. Kalau tadi wa matawallada minhuma berarti apa? Yang satu jenis sama-sama babi atau sama-sama anjing tapi beda ras misalnya. Atau min ahadihima, salah satu dari keduanya, maksudnya adalah salah satu dari pasangannya ini adalah hewan anjing atau babi. Sementara pasangannya adalah hewan yang halal misalnya, maka anaknya haram. Wadih ya? Taib. Wa azmul maitati, ini. Dan azmu, apa azmu? Tulang. Tulang bangkai. Tadi seperti Om Insi bilang nih. Wa azmul maitati, dan tulang bangkai itu, wa sya'ruha, dan bulunya najisun, najis. Nah, balik lagi ke bangkai tadi ya. Bangkai adalah setiap yang mati ya, atau setiap yang hilang kehidupannya tanpa ada sembelihan syar'i, bangkai. Nah, tulang bangkai ya, dan sya'ruha, dan bulunya najisun, najis. Dan bulunya najis, illal adami, kecuali bangkainya manusia. Adami itu anak Adam, manusia. Anak Adam ini bangkai mayat manusia, apa hukumnya? Suci. Mayatnya suci. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan Bani Adam, hidup dan matinya. Maksudnya kata ulama adalah hayyan kana au mayitan. Ya, hidup dan matinya. Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna Bani Adam. Kami telah memuliakan anak Adam. Maka para ulama sepakat ya, ijma bahwa ya bangkai manusia, ya mayat manusia tidaklah najis. Tidaklah najis. Taib. Nah, azmul maitah, tulang bangkai ya, dan sya'ruha, bulunya najis. Dan bulunya najis. Ya, maka bisa enggak dimanfaatkan tulangnya? Tulang enggak bisa dimanfaatkan. Maka tidak bisa menjadi suci. Ya. Tidak. Bulu bisa enggak? Kulitnya kali itu. Kalau ada burung itu apa namanya? Ada yang diambil bulu halusnya itu dijadiin selimut. Oke, kalau bisa. Wallah, kalau sya'ar ini memang ada ikhtilaf. Ya, kalau untuk bulu ini memang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, apakah bulu itu mengikuti bangkainya atau dia sesuatu yang terpisah? Ya, ini berbeda banyak pendapat di kalangan ulama ya. Namun beliau di sini menguatkan bahwa bulu bangkai itu najis. Berarti kalau kulitnya kudu dikerok dulu. Iya. Ya. Kalau yang berpendapat najis kulitnya, maka bulunya harus dikerok. Bagi yang berpendapat najis. Gitu. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. أيوة. Awani jamak dari ina. Jadi ina jamaknya aniyah, jamak aniyah awani. Jam'ul jamak dia. Sighah muntahal juma'. Ya, ada ina itu satu.
Jamaknya aniyah. Jamaknya aniyah awani. Jadi bahasa Arab tuh begitu. Jadi jamaknya jamak. Awani ini jamaknya jamak. Apa tuh ina? Ina artinya adalah bejana. Ina artinya adalah bejana. Bejana itu seperti apa? Tempat minum disebut dengan bejana, ina. Tempat menaruh air, menampung air disebut dengan bejana. Ya. Jadi ina adalah tempat wadah air atau makanan gitu. Ina adalah bejana atau tempat wadah air atau makanan. Itu ina namanya. Taib, ini di bab ini dibahas tentang hukum ina bejana. Ya. Taib, beliau berkata wala yajuzu, tidak boleh. Tidak boleh di sini maksudnya apa? Ditahrim, haram. Tidak boleh karena makna yajuz, la yajuz itu terkadang bermakna apa? Tidak boleh, larang, maksudnya haram, karena haram terkadang bermakna makruh. Terkadang bermakna makruh. Di sini maksudnya bermakna apa? Haram. Ditahrim, wala yajuzu ay litahrim. Ya, haram dia, tidak boleh maksudnya haram. Apa yang haram? Isti'malu, menggunakan awani, bejana az-zahab yang terbuat dari emas, wal fiddah, dan perak. Jadi enggak boleh menggunakan bejana emas atau perak. Ya. Nah, ini berlaku untuk semua. Ya, berlaku untuk semua mukallaf. Larangan ini berlaku untuk semua mukallaf. Zakaron kana au unsa. Apakah dia laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh menggunakan bejana emas atau perak. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Sebagian ulama menyebutkan hikmahnya adalah supaya jauh dari sifat sombong. Sebagian ulama menyebutkan ilatnya. Ya, karena biasa para pembesar-pembesar di satu negeri di zaman dulu adalah karena apa? Sombong. Ya, sebagai bentuk kesombongan mereka menggunakan bejana-bejana tempat minum maupun tempat makan dari emas. Ya, sebagian ulama menyebutkan ilatnya seperti itu. Ya. Dan memang tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman. Hadis Hudzaifah bin Yaman, ya, dalam riwayat Bukhari juga riwayat Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasu al-harira walad-dibaj wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Ya, kata Nabi SAW, janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari harir. Apa harir? Sutra. Walad dibaj, dan juga dibaj. Dibaj pakaian dari sutra juga, tapi sutra yang premium dia. Dibaj namanya. Yang harganya jauh lebih mahal. Ya. Ya, kalau harirnya harir biasa saja diharamkan, apalagi dibajnya. Jadi dibaj adalah apa? Pakaian yang terbuat dari sutra yang berkelas itu, premium. Dibaj. Ini biasa digunakan oleh para siapa? Orang-orang kaya di zaman dulu. Dibaj. Para pembesar-pembesar, tokoh-tokoh. Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Kemudian kata Nabi, dan janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak. Jadi bejana emas dan perak. Berarti nggak boleh minum pakai gelas emas. Masya Allah, kalau ada orang punya gelas emas kan. Atau pakai gelas perak. Nah, berarti mafhumnya apa? Selain emas dan perak, hukumnya boleh. Dari beling,
atau dari keramik atau dari besi atau dari kuningan, hukumnya boleh, mubah. Ya, selain emas dan perak nggak boleh. Nah, kalau larangan tadi, larangan memakai pakaian dari sutra khusus untuk laki-laki. Adapun larangan Nabi, ya, minum dengan menggunakan emas dan bejana emas dan perak bersifat umum, laki-laki maupun perempuan, selama dia mukallaf. Ya, kecuali anak kecil yang belum balik atau majnun, orang gila, boleh. Ya. Wala ta'kulu fi sifahiha, dan fi sihafiha, dan janganlah kalian makan pada bejana-bejana yang terbuat darinya, terbuat dari emas dan perak. Piring dari emas atau dari perak, atau baskom dari perak, enggak boleh. Ya, selainnya boleh. Ya, selain itu boleh. Kata Nabi, fa innaha lahum fid dunya, karena ya itu semua untuk mereka, untuk orang-orang kafir di dunia. Ya, walana fil akhirah, dan buat kita nanti di akhirat. Ya. Karena bejana-bejana nanti di surga terbuat dari emas. Ya, bejananya terbuat dari emas. Maka dihalalkan untuk kita di akhirat. Baik, maka berdasarkan larangan ini, ya, diharamkan bagi seorang muslim yang mukallaf untuk menggunakan bejana emas dan perak. Jelas ya? Wa yajuzu, dan boleh. Dan boleh. Berarti maknanya apa yajuz nih? Yajuz nih boleh, mubah ya. Mubah. Dan boleh isti'malu, menggunakan ghairihima, selain dari keduanya. Minal awani, dari bejana-bejana. Maksudnya selain emas dan perak, boleh. Ya. Taib. Jadi larangan ini berlaku pada isti'mal. Pada apa? Isti'mal, penggunaan. Ya. Penggunaan, tidak untuk zina. Apa zina? Perhiasan. Kalau untuk isti'mal, menggunakan bejana emas dan perak, ya, haram, laki-laki maupun perempuan haram. Tapi untuk zina, perhiasan emas atau perak dibolehkan. Emas dibolehkan bagi perempuan. Ya, dibolehkan, dihalalkan bagi perempuan, namun tidak dibolehkan sebagai zina untuk laki-laki. Paham enggak maksudnya? Ya. Baik. Nah, yang secara umum tidak boleh adalah isti'mal tadi. Menggunakannya ya untuk bejana, itu enggak boleh. Adapun untuk perhiasan boleh bagi perempuan pakai emas. Ya, atau laki-laki menggunakan perak. Ya, seperti apa? Buat cincin, khatam. Boleh enggak laki-laki pakai khatam? Boleh. Pakai jam tangan perak? Boleh. Karena untuk zina. Dan Nabi SAW pun memakai apa? Cincin. Ya. Jelas? Maka hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Paham ya? Baik, kalau untuk zina mubah. Tapi untuk isti'mal, ya, sebagai bejana, wadah makan atau wadah piring atau termasuk sendok, nggak boleh. Sendok dari perak nggak boleh. Masuk mana ina. Masuk maknanya ina. Bejana. Kalau buat pajangan, Hah? apa bejananya buat pajangan? Nggak digunakan? Boleh. Kan zina itu. Yang penting bukan digunakan. Kalau buat pajangan boleh. Perhiasan. Zina itu artinya perhiasan. Litahalli, untuk perhias. Ya, baik hiasan rumah ataupun hiasan tubuh. Ya. Nah, kecuali emas bagi laki-laki nggak boleh untuk perhiasan. Karena apa? Karena ada larangan khusus dari Nabi SAW. Ya, dan Nabi menggandengkan larangan memakai emas bagi laki-laki dengan memakai sutra. Ada hadis yang lain,
disebutkan juga dalam riwayat Bukhari Muslim, dinukil dalam kitab Al-Umdah, Umdatul Ahkam, ya. Larangan Nabi SAW bagi laki-laki untuk memakai emas, hatta untuk perhiasan. Adapun fiddah, perak, boleh laki-laki memakai perhiasan dari fiddah, dari perak, pakai cincin perak, pakai jam tangan perak, boleh. Ya, namun para ulama mengatakan, ya, hanya saja, ya, kebolehan ini bisa berubah menjadi makruh, ya, ketika memakainya berlebihan, ya, ketika memakainya berlebihan. Bagaimana bentuk berlebihannya? Seperti cincin, ya, cincin kan, ya, yang disebut perhiasan bagi tubuh. Cincin itu dipakai pada satu bagian jari. Ketika dipakai di 4 jari atau 5 jari, maka ini namanya israf, berlebihan, dan hukumnya tidak lagi mubah tapi makruh. Hukumnya tidak lagi mubah, apalagi pakai pakai namanya? Akik. Waktu akik 5 jari, Pak. Kalau Makruh. dia pakai di jari-jari yang diperbolehkan, jari-jari yang diperbolehkan itu kan ini kasarnya. Yang sunnah itu di kelingking. Enggak, maksudnya kan yang diperbolehkan kelingking Dari tengah. sama jari manis enggak sih? Ya. Jadi dari manis. Ibu jari kan? Ibu Kalau jari. dia pakai 3 tuh masuk israf. Israf. Masuk israf. Masuk. Iya. Masuk israf. Yang mubah itu bahkan bisa menjadi sunnah, ya. Sunnah itu ketika kita pakainya itu di 1 jari dan mencontoh Nabi. Yang ngikutin sunnah Nabi. Nabi SAW punya khatam. Ya, punya apa? Khatam apa? Cincin. Ya, cincin yang sebagai stempel Nabi. Nabi pakai di mana? Kelingking. Ya. Nabi pakai di kelingking. Jelas ya? Nah, ini sunnah. Tapi kalau berlebihan, kata ulama, apa yang dimaksud dengan israf itu? Israf pertama dari sisi adatnya, dari sisi jumlahnya, lebih dari 1, lebih dari kebutuhannya, maka ini israf. Termasuk pakai 3 jari, itu israf. Ataupun dari sisi apanya? Dari sisi tempatnya, mahalnya. Ya. Ini bisa dikatakan israf ketika dia menempatkannya di tempat yang tidak tepat di jari. Seperti jari tengah. Ini enggak ada larangan memakai cincin di jari tengah. Maka bisa berubah menjadi makruh. Gitu. Ya. Jelas ya? Nah, wala yajuzu isti'malu awani, jadi khusus ini isti'mal. Larangan ini isti'mal, bukan tahalli. Bukan tahalli itu berhias artinya. Tahalli itu dalam bahasa Arab artinya apa? Berhias. Kalau isti'mal menggunakan. Bedakan antara isti'mal dengan tahalli. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau kalung, tapi laki-laki pakainya tapi dia kalung. Calung itu ciri khas siapa? Perempuan. Maka laki-laki nggak boleh. Laki-laki nggak boleh mengalung. Termasuk gelang. Gelang itu ciri khas siapa? Perempuan. Ya kan? Maka laki-laki tidak boleh menggunakan sesuatu yang menjadi kekhususan perempuan. Nah, kenapa sih emas, kemudian sutra itu nggak boleh laki-laki pakai?
Kenapa? Nah, karena biasa atau digunakan oleh perempuan dan ini kekhususan perempuan. Ya. Dan para ulama menyebutkan di antara ilat atau hikmah larangan kenapa laki-laki tidak boleh memakai sutra, karena sutra ini identik dengan wanita. Sutra memiliki kesamaan dengan wanita. Sutra bersifat halus, lembut. Ya. Gitu. Kalau laki-laki pakai sutra kan lebih feminim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Faslun wa siwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi thalathati mawadhi'in ashaddu istihbaban inda taghyiril fammi Taghayyuri. inda taghayyuril fammi min azma wa ghayruhu Min azmin. wa ghayruhu wa inda qiyami minan naumi wa inda qiyami ila salati. Baik. Thumma qala rahimahullah ta'ala faslun was-siwaku mustahab, dan siwak adalah mustahab, sunnah hukumnya. Siwak, apa siwak? Siwak adalah alat untuk membersihkan gigi. Itu siwak. Ya, dan dahulu terbuat dari kayu arak. Baik, ya. Ini siwak. Siwak artinya adalah alat untuk membersihkan asnan, gigi. Nah, apakah hanya khusus menggunakan kayu arak atau bisa menggunakan yang lain? Seperti sekarang sikat gigi atau apa lagi? Kayu atau batang-batang pohon atau pakai kain, bisa nggak? Ya, bisa. Bisa disebut sebagai siwak. Ya, bisa disebut sebagai siwak. Namun menggunakan kayu arak atau kayu siwak lebih afdal. Kenapa? Imtisalan bi sunnatina Nabi. Ya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kata dalam ilmu kedokteran lebih banyak manfaatnya daripada pakai pasta gigi. Kalau kayu siwak itu, kayu arak, ya, menguatkan enzim gigi. Tapi kalau katanya menggunakan pasta gigi justru lebih cepat membuat gigi keropos, menipis. Ini kata dokter gigi. Kata dokter gigi. Baik. Ya, jadi siwak itu adalah alat untuk membersihkan gigi. Ya. Nah, wasiwaku mustahabun. Ya, siwak ini hukumnya sunnah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat An-Nasa'i dan juga Bukhari secara muallaq. Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Ya. Siwak adalah pensuci dari mulut atau mensucikan mulut dan dapat mendatangkan ridha Rabb, ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya mustahab, sunnah. Dianjurkan, mustahab. Ya. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Ya, dalam keadaan apapun tetap menjadi mustahab, sunnah. Illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah zawal, setelah tergelincir matahari untuk orang yang berpuasa, maka ya makruh hukumnya, walaupun tidak membatalkan tapi makruh. Illa ba'da zawal. Ya, dalil yang dipakai oleh ulama yang memakruhkannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi
wasallam, ya, kata Nabi, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi atau lebih baik di sisi Allah daripada baunya kasturi, minyak kasturi. Ya, jadi memang disunnahkan untuk dibiarkan. Ya, maka berdasarkan hadis ini para ulama memakruhkan bersiwak ba'da zawal. Ba'da zawal. Ba'da zawal itu maksudnya setelah pas masuk waktu zuhur. Ya. Terus kalau ada orang bersiwak gimana? Ya enggak membatalkan. Tidak membatal kecuali ditelan, ya, siwaknya. Siwaknya. Baik, ya. Memang kalaupun terpaksa misalnya karena memang tuntutan kita kerja di luar, kemudian bertemu dengan orang, berkomunikasi dengan orang untuk menghilangkan bau mulut, ya, kalaupun terpaksa kata ulama, ya kalaupun terpaksa sebaiknya dia tidak menggunakan pasta gigi. Kenapa? Karena khawatir tertelan. Khawatir tertelan atau rasa dari pasta gigi itu sampai pada al-jauf. Sampai pada al-jauf. Al-jauf. Baik. Jadi hukum asal siwak mustahab dalam setiap keadaan. Wa huwa fi salasati mawadhi' ashaddu istihbaban. Dan ia bersiwak di 3 tempat atau 3 waktu mawadhi', bisa diterjemahkan 3 tempat atau 3 waktu. Asyaddu istihbaban, sangat-sangat disunnahkan. Asyaddu, ya, istihbab, sangat-sangat disunnahkan atau dianjurkan. Yang pertama, inda taghayyuril fami, ya. Yang pertama adalah inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Ketika berubahnya mulut, maksudnya baunya, ya. Bukan mulut yang berubah. Inda taghayyuril fami, ketika berubahnya bau mulut, min azmin, dari azm. Azm ini apa? Ini azm ini adalah sukut yang tawil. Ya, ini dia nggak ngomong-ngomong. Biasanya orang kalau jarang ngomong mulutnya, kalau dia mulutnya bokau, itu namanya azm. Kondisi dia tidak ngomong itu namanya azm. Namanya apa? Azm. Ya, sukut tawil, sukutun tawilun. Azm adalah as-sukut at-tawil. Ya, diam yang lama, nggak ngomong-ngomong, azm namanya. Azam adalah as-sukut at-tawil. Ya. Ya, biasanya taghayyur tuh, berubah tuh bau mulutnya. Itu kan. Gitu. Ya. Wa ghairihi, dan yang lainnya selain azam, misalkan dia karena apa? Makan bawang. Ya, makan pete. Ya, sangat dianjurkan tuh untuk disikat. Untuk sikat gigi atau siwak. Ya. Kenapa? Karena dapat mengganggu orang. Ya. La dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan orang atau membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Ya, seperti dalilnya juga digunakan adalah hadis ketika Nabi SAW melarang orang yang habis makan bawang putih ke masjid. Ya. Kalau ada orang makan bawang putih ke masjid, dilarang, itu makruh dia. Kenapa? Karena bisa menyebabkan orang-orang yang ada di masjid merasa terganggu dengan bau mulutnya. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan fa innal malaikata tata'adza. Karena para malaikat merasa terganggu. Ya. Itu karena memakan bawang putih atau baunya, sih? Karena kalau nasi goreng juga pakai bawang putih. Baunya. Ilatnya itu ada di baunya.
baunya ya. Nah. Selama nggak bau, Dalam bau enggak. Termasuk rokok mengandung bau, atau pete, jengkol gitu. Kan ilatnya itu kenapa dilarang? Ilatnya idza. Ilatnya itu mengganggu. Sebab dilarangnya itu karena ada unsur mengganggu, buat orang nggak nyaman dengan baunya. Maka berlaku bukan hanya bawang putih saja, tapi segala sesuatu makanan yang ataupun minuman yang bisa meninggalkan apa? Bau. Itu. bau pokoknya deh. Bau, termasuk bau kau badan. Nah, iya. Nah, itu termasuk bau badan. Karena ilatnya ada di situ kan. Ilatnya apa? Ada, mengganggu itu. Jelas ya? Wa 'indal qiyami minan naum. Ya, dan yang kedua adalah ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur. Ya, karena bangun tidur ini biasanya atau seringnya ya bau mulut orang berubah. Ya. Bau oge. Nah, ya, dan Nabi SAW ya kan Nabi SAW idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Kebiasaan Nabi ketika bangun di waktu malam beliau siwak. Ya, yashusu, beliau menggosok giginya dengan siwak. Nah, ya karena di saat bangun tidur ya kondisi bau mulut berubah. Maka sangat ditekankan untuk apa? Bersiwak. Wa 'indal qiyami ila sholati. Nah, yang ketiga sangat ditekankan ketika hendak salat. Ya, dalilnya sudah kita hafal. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Ya. Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Nah, berarti siwak itu sangat ditekankan. Ya, sangat ditekankan ketika hendak sholat. Ketika hendak sholat. Nah, ya. Anda berapa kali ngantongin siwak hilang mulu ya. Jatuh ngetar di mana? Ke Panaronya. Pakai siwak itu pas kalau bagaimana saya waktu sholat pakai di rumah atau Boleh di rumah, boleh di masjid, bebas. Yang penting mau sholat gitu. Dia mau sholat atau mau wudhu, Ustaz? Dalam riwayat lain dikatakan inda kulli wudu. Ada dua versi, ada dua riwayat. Ya, kalau riwayat Ibnu Khuzaimah inda kulli wudu. Kalau riwayat An-Nasa'i, ya, riwayat An-Nasa'i inda kulli salat. Inda kulli salat. Ya, maka bisa berlaku tuh kata ulama, bisa dijamak. Boleh ketika dia akan berwudu ya, dan wudunya itu untuk salat. Maka sudah cukup saat itu. Sebelum wudu dia bersiwak, selesai wudu dia sholat. Maka sudah cukup. Itu. Berarti ketika orang mau sholat sunnah dia siwak, mau sholat fardu juga siwak, termasuk sunnah ya. Berarti dia mengamalkan hadis Nasa'i tadi. Hadis Nasa'i. Ya. Jelas ya? Baik, selesai kita sampai bab siwak. Insyaallah kita akan lanjutkan bab furudul wudu di pertemuan yang akan datang insyaallah taala.